Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah merupakan kesempatan yang sangat indah kita bisa bertemu kembali untuk belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Alkitab. Saudara, ada satu situs atau lokasi yang terkenal, objek wisata yang terkenal di Inggris, yang namanya adalah Stonehenge. Stonehenge ini berasal dari dua kata. Kata pertama adalah stone, yaitu berarti batu, sedangkan henge berarti lingkaran. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Stonehenge ini adalah sebuah batu-batu yang berdiri yang berupa lingkaran. Dan ini terletak di Inggris. Nah, Stonehenge ini adalah salah satu wisata yang paling terkenal di dunia karena bentuknya yang unik. Lingkaran batu yang tegak berdiri dan berada di dalam satu lingkup tembok tanah. Nah, arkeolog sendiri memperkirakan bahwa Stonehenge ini dibangun antara tahun 2000 sampai 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Tapi tepatnya kapan kita tidak pernah tahu, ya. Saking terkenalnya Stonehenge ini, batu-batu yang berdiri ini, sehingga dibuatlah tiruannya di Jogja. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Inggris, tetapi kita bisa pergi ke Jogja untuk melihat tiruan dari Stonehenge ini. Saudara, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang batu-batu peringatan yang diceritakan di dalam Alkitab, mari sejenak kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Saat ini Tuhan kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama dengan kami. Menolong kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat mengerti dan terutama hal ini dapat mengubah kehidupan kami. Lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengarkanlah permohonan doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pelajaran kita pada saat ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 dan pasal 4. Mari kita mulai baca dari Yosua pasal 3 ayat 1. Sebelum itu, saya mau memberikan sedikit latar belakang dari peristiwa ini. Orang Israel pada waktu itu sudah selama 40 tahun, mereka mengembara di padang gurun. Dan pada saat itu, mereka sudah berada dekat sekali dengan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Selama 40 tahun, mereka sudah bosan dengan kekurangan, dengan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, panas, dan mereka sudah bosan menggali kubur orang-orang yang mereka kasihi selama perjalanan mereka 40 tahun menuju tanah perjanjian. Dan di dalam Yosua pasal 3 ini, saudaraku, di situ mereka sudah berada tepat di seberang dari tanah perjanjian itu. Nah, tetapi ada satu masalah. Saudara bisa lihat di gambar bahwa antara posisi orang Israel dan tanah perjanjian itu dipisahkan oleh sebuah sungai yang namanya adalah Sungai Yordan. Dan walaupun namanya ini adalah sungai, sungai ini bukan seperti curug yang kecil yang dengan mudah dilewati. Tetapi sungai ini adalah sebuah sungai yang besar dengan arus gelombang yang bergelora. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu kita menjadi orang Israel dan kita berdiri tepat di seberang tanah perjanjian yang sudah begitu kita nanti-nantikan, tetapi ada sungai yang bergelora di depan kita, apa yang kita lakukan? Saudara, pada waktu kita baca di dalam Yosua 3 ayat 1, pada saat itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berdiri di situ dan kemudian berkemah. Mereka bermalam di tempat itu, persis di seberang dari tanah perjanjian itu. Saudara, saya pikir kenapa mereka harus bermalam? Tuhan bisa saja langsung membukakan
sungai itu, Tuhan bisa saja melakukan suatu mujizat yang besar sehingga mereka pada saat itu juga bisa menyeberang melewati sungai Yordan yang deras itu. Tetapi mengapa Tuhan meminta mereka untuk bermalam? Satu malam. Saudara, saya bisa bayangkan bahwa pada waktu ketika saat itu, jika pada saat itu saya yang berada di situ, maka selama semalam-malaman ketika saya bermalam di seberang dari tanah perjanjian itu, maka saya akan bisa menyadari bahwa adalah suatu kemustahilan saya bisa menyeberang dan sampai ke tanah perjanjian dengan selamat. Selama saya bermalam, saya akan bisa menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membuka jalan buat saya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena melihat sungai yang bergelora seperti itu adalah mustahil bagi manusia. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa sering di dalam kehidupan kita merasakan begitu banyak pergumulan, cobaan, masalah yang bertubi-tubi datang ke dalam hidup kita. Sama seperti sungai yang sedang bergelora. Dan kita merasa tidak punya harapan. Kita tidak punya jalan keluar apapun. Tapi saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita, memang kadang-kadang kita harus bermalam seperti halnya bangsa Israel, untuk mengerti bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita. Kadang kita harus menghadapi kegelapan di dalam hidup untuk mengetahui bahwa Tuhanlah terang kita. Kadang kita harus menjadi lemah untuk mengenali bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita. Dan kadang kita harus merasakan sakit dan penyakit untuk mengetahui bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan bahkan saudara, kadang kita harus merasakan kelemahan untuk mengenali bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita. Bangsa Israel bermalam di tepi sungai Yordan untuk membantu mereka mengerti satu hal, bahwa dalam situasi yang mustahil seperti itu, mereka butuh campur tangan ilahi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga di dalam situasi yang tanpa harapan, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita? Pada saat itu, kepada Yosua diberikan sebuah perintah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita baca dalam Yosua 3 ayat 5. Dikatakan di situ bahwa kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, rupanya waktu bermalam itu juga dimaksudkan sebagai waktu persiapan. Apa yang mereka harus siapkan? Mereka harus menguduskan diri mereka. Mereka harus menyucikan, membasuh diri mereka. Bukan hanya untuk mandi secara fisik, tetapi mereka juga harus mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan mereka. Pelajaran ini juga sangat penting bagi kita. Seringkali kita mengharapkan mujizat terjadi di depan kita. Kita minta supaya Tuhan melakukan mujizat, memberi jalan keluar bagi kita. Tetapi kita tidak mau menguduskan diri. Kita tidak mau melepaskan dosa-dosa dari hidup kita yang merupakan pemisah dan menjadi hambatan bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita lanjutkan ceritanya. Bangsa Israel pada waktu itu, besok paginya, mereka bangun dengan semangat, suatu sukacita, karena janji bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk menyeberangi sungai Yordan yang bergelora itu. Tuhan memerintahkan kepada mereka, kepada Yosua,
bahwa dia harus memilih imam-imam untuk mengangkut tabut perjanjian. Dan imam-imam itu haruslah yang terlebih dahulu, pertama kali yang harus masuk ke dalam sungai Yordan yang bergelora itu, barulah kemudian diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Saya bisa bayangkan kalau saya menjadi salah satu dari imam pengangkut tabut perjanjian itu. Mungkin saya akan panik. Tuhan, yang benar aja, sungai begitu bergelora. Bagaimana mungkin nanti tabut Tuhan ini bisa hanyut? Tetapi puji Tuhan karena dia memberikan iman kepada para imam pengangkut tabut itu. Dan diceritakan, saudara, ketika para imam melangkah maju dalam iman, dan waktunya sudah tiba untuk melangkah, maka mereka mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam sungai Yordan. Hanya iman yang bisa membantu, membuat para imam itu percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Di dalam sebuah kutipan tentang peristiwa ini, dikatakan bahwa para imam menuruti perintah pemimpin mereka dan berjalan di depan bangsa, membawa tabut perjanjian. Bangsa Israel kemudian berbaris di belakangnya dan mengikuti lambang dari kehadiran ilahi itu. Barisan yang panjang ini menuruni tepi sungai Yordan, dan ketika kaki para imam diturunkan ke dalam pinggir sungai, apa yang terjadi, saudara? Air terpotong bukan dari bawah, saudara, tapi dari atas. Dan isi sungai yang di bawahnya itu tergulung. Jadi udah kepotong dari atas, isinya tergulung. Di bawahnya itu tergulung, meninggalkan dasar sungai yang kering. Saudara perhatikan di sini. Bangsa Israel menyeberang sungai Yordan bukan di tanah yang basah, becek, dan berlumpur, tetapi di tanah yang kering. Saudara, ketika Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kita, Tuhan bukanlah Allah yang bekerja setengah-setengah, membuka sungai Yordan tetapi isinya becek, masih banyak air di sana sini. Tidak, saudara. Ketika Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kita, Dia akan membelah sungai Yordan dan kemudian menyisakan tanah yang sama sekali kering. Itulah pekerjaan Tuhan yang sepenuhnya. Ketika bangsa Israel dengan semangat melihat hal ini, mereka kemudian berjalan di belakang para imam pengangkut tabut perjanjian ini. Dan sementara mereka berjalan, saya bisa bayangkan mereka seperti melambaikan tangan kepada tahun-tahun pengembaraan di padang gurun dan menyambut tanah yang dijanjikan, yaitu tanah yang katanya penuh madu dan susu. Dan ketika mereka membawa tabut perjanjian itu sudah sampai ke tepi sungai yang lebih jauh, maka apa yang terjadi? Jadi semua sudah menyeberang. Maka apa yang terjadi? Tuhan melepaskan tangan kuasanya. Dan air yang tadinya terbelah itu terkumpul, menyerbu turun. Dilepaskan kembali. Bahkan dikatakan itu seperti air terjun yang besar di aliran alam sungai itu. Sungai Yordan tergulung. Suatu air bah yang tidak tertahankan memenuhi tepian sungai. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Mereka semua satu bangsa tiba di seberang dengan selamat. Dan sungai Yordan tertutup dan bergelora kembali. Saudara, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu, saya percaya bahwa ini bukan peristiwa 5 menit, 10 menit, atau 30 menit, atau 1 jam. Karena bangsa Israel memiliki jumlah orang rakyat yang sangat banyak. Di mana para imam, saya percaya pada waktu mereka masuk ke tepian sungai Yordan, mereka harus berdiri di tengah sungai, berhenti di situ, dan menunggu sampai semua rakyat bisa menyeberang dengan aman. Barulah mereka kemudian sebagai rombongan yang terakhir berjalan menuju
tepian tanah perjanjian. Saudara, kadang-kadang sebagai pemimpin di dalam gereja, saudara, kita harus menanggung, harus menunggu, harus sabar, membiarkan semua saudara-saudara kita, menuntun saudara-saudara kita maju, berjalan, mendekat ke hadirat Tuhan, membawa mereka datang dekat dengan Tuhan, adalah tanggung jawab setiap umat Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja. Saudaraku, bahkan setelah peristiwa ini, Tuhan kemudian memberikan suatu perintah yang aneh. Mari kita baca dari Yosua pasal 4 ayat 2 dan 3. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Jadi perintah ini adalah sebuah perintah yang sangat aneh. Sudah lagi enak-enaknya menyeberang, Tuhan bilang begini, pilih satu orang dari setiap suku, ada 12 suku bangsa Israel, jadi ada 12 orang. Masing-masing orang ini, mereka harus mengangkut batu yang bukan batu yang di pinggiran sungai, tetapi batu yang mereka temukan di tengah-tengah sungai Yordan, dan mengangkut di bahunya 12 batu itu sampai ke seberang. Nah, 12 batu itulah yang disebut sebagai 12 batu di tempat yang namanya Gilgal. Kita lanjutkan dalam Yosua 4 ayat 5 sampai 6. Tuhan katakan begini, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tempat ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel sampai selama-lamanya. Yosua 4 ayat 7. Jadi apa maksudnya batu-batu ini, saudara? Dari ayat yang kita baca. Rupanya batu-batu ini adalah batu-batu peringatan yang akan senantiasa mengingatkan orang Israel bahwa Tuhanlah yang membuat mereka dapat menyeberangi sungai Yordan yang bergelora hingga mereka bisa sampai ke tepian dari tanah perjanjian. 12 batu di Gilgal ini artinya menunjukkan sebuah lambang bahwa Allah adalah Allah yang setia. Sejak keluar dari Mesir hingga masuk ke dalam tanah perjanjian, batu-batu ini merupakan lambang bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya bangsa Israel. Bukan hanya itu, 12 batu di Gilgal ini juga merupakan saksi atas kuasa dan kehadiran Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka terlalu cepat melupakan. Saudara masih ingat ketika mereka keluar dari Mesir, dari perhambaan orang Mesir, dan Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, dan sampai di satu titik di mana tidak ada jalan keluar, Tuhan kemudian melakukan suatu mujizat yang besar. Mereka menyeberangi Laut Merah. Tapi setelah mujizat yang begitu hebohnya, spektakulernya, apa yang terjadi? Orang Israel kemudian melupakan bagaimana kuasa Tuhan yang sudah membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Bukankah hal yang serupa sangat mungkin bisa terjadi ketika mereka menyeberangi sungai Yordan? Mereka akan dengan mudahnya melupakan bagaimana campur tangan Tuhan menolong mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi saudara, bukan hanya orang Israel. Kita pun, saudara dan saya, terlalu cepat melupakan. Tuhan berkati kita,
kita lupa. Tuhan berikan jalan keluar dalam masalah kita, kita lupa. Tuhan menyembuhkan kita, kita lupa. Kita hanya bersyukur sejenak dan setelah itu kita kembali kepada kekhawatiran kita, kembali kepada ketakutan dan kecemasan kita. Lupa bahwa selama ini Tuhanlah yang menolong kita. Ketika Tuhan minta kita untuk ingat, Ia tidak hanya meminta kita untuk melatih kemampuan otak kita secara fisik. Tetapi Tuhan meminta kita untuk merenungkan dan menghargai perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Saudaraku, adalah bahaya kalau kita melupakan masa lalu kita. Orang yang tidak ingat sejarahnya, tidak punya identitas, dan tidak tahu kemana dia akan pergi di masa yang akan datang. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa sampai tiba di tempat ini, kita tidak akan tahu juga mengapa kita ada di sini dan kemana kita akan pergi. Mungkinkah lupa ini, virus lupa ini adalah sebuah bahaya yang nyata yang saat ini sedang kita hadapi sebagai umat Tuhan? Mungkinkah kadang kita malu terhadap identitas kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sebagai umat pilihan, dan karena kita lupa akan pimpinan Tuhan, kadang kita jadi malu dan berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan tren yang sedang berlaku di dunia. Kita berusaha untuk kompromi dengan standar dunia, padahal kita tahu persis apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kita ini sebagai umat Tuhan dipanggil dan didirikan untuk satu misi yang sangat spesifik. Misi pertama adalah menyampaikan pekabaran terakhir dari Tuhan kepada dunia yang sedang binasa. Saudaraku, kita sedang hidup di dunia yang tidak biasa-biasa saja. Begitu banyak peristiwa, baik itu bencana alam, pergulatan secara politik, ekonomi, semua menyiratkan bahwa waktunya semakin dekat. Misi yang kedua adalah untuk menyiapkan umat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itulah kita dipanggil melaksanakan dua misi spesifik ini. Dan saudaraku, kalau kita mau lihat ke belakang, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan yang sama yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Tuhan yang sama yang menjamin bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan Tuhan yang sama yang saat penciptaan di dalam Kejadian 1 yang memisahkan air dari tanah yang kering juga adalah Tuhan yang mengumpulkan air Laut Merah dan Sungai Yordan sehingga umatnya dapat menyeberang di atas tanah yang kering. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya karena Tuhan membuktikan bahwa Dia selalu setia terhadap umatnya. Kalau kita menoleh kembali ke belakang, ke tahun-tahun kehidupan kita, dapatkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Dapatkah kita berkata bahwa Tuhan itu setia memenuhi janjinya kepada saya? Ada sebuah kutipan di dalam buku Life Sketches yang mengatakan begini, tidak ada satupun yang perlu kita takutkan untuk masa depan, kecuali jika kita melupakan bagaimana Tuhan sudah memimpin kita dan apa yang diajarkannya di sejarah masa lalu kita. Wah, luar biasa kutipan ini. Saya ulangi. Tidak ada satupun yang perlu kita takutkan untuk masa depan. Kecuali kalau kita lupa bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Dan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita di masa yang lalu. Mari kita lanjutkan. Yosua 4 ayat 21-22. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini.
Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di atas tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, laut merah, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Tapi saudara, alasan yang paling utama, mengapa Tuhan menyuruh untuk mengambil 12 batu dan menaruhnya di tempat yang tinggi, di Gilgal, adalah di dalam Yosua 4 ayat 24. Apa katanya? Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Alasan Tuhan menempatkan batu di Gilgal ini, 12 batu itu, bukan hanya seperti Stonehenge, sebuah penemuan arkeolog batu-batu yang berdiri tanpa sebuah arti. Tetapi 12 batu di Gilgal merupakan batu-batu perjanjian untuk menandakan bahwa Tuhan setia kepada bangsa Israel dan Tuhan juga setia kepada kita. Dan supaya bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jika batu-batu di Gilgal itu bisa berbicara, mereka akan mengatakan bahwa Allahmu itu Allah yang kuat. Dan saudara, memang spesialisasi Tuhan selalu adalah pada hal-hal yang mustahil. Dia dapat menyelesaikan hal-hal yang tidak mungkin dan sanggup mencapai apa yang tidak dapat kita capai. Saudaraku, batu-batu ini, 12 batu itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang menjadi kekuatan bagi bangsa Israel. Tetapi di sisi lain, batu-batu itu pun menjadi tanda ketakutan, membawa ketakutan besar bagi musuh-musuh bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa di Israel ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Batu-batu ini bukan hanya menjadi batu-batu peringatan, tetapi saudara, juga menjadi batu loncatan yang selalu mengingatkan bangsa Israel akan kemenangan mereka di masa yang lalu. Bukan hanya mengingatkan mereka atas kemenangan di masa yang lalu, tetapi batu-batu ini, setiap kali orang Israel melihat batu itu, juga menguatkan mereka untuk jaminan kemenangan di masa yang akan datang. Saudara, apakah batu-batu yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah peristiwa-peristiwa, batu itu kan jelek, saudara. Nggak ada artinya. Seringkali ketika kita di dalam sungai, di dalam pergumulan, kita mengambil batu dan kita lihat, aduh Tuhan, ini nggak berharga Tuhan. Untuk apa Tuhan kasih kepada saya seperti ini? Mengapa Tuhan Engkau mengizinkan penderitaan, mengizinkan penyakit, mengizinkan pergumulan ujian hidup datang ke dalam hidup saya? Seringkali kita tidak menghargai, tanda kutip, batu-batu yang Tuhan lewatkan di dalam kehidupan kita. Padahal harusnya batu-batu itu menjadi batu peringatan tentang bagaimana Tuhan sudah melepaskan kita. Dan juga batu-batu itu harusnya menjadi batu loncatan yang selalu mengingatkan kita akan masa lalu, tetapi juga memberikan kita suatu kepastian, jaminan, kekuatan bahwa Tuhan yang sama, yang sudah menolong kita di masa yang lalu, juga adalah Tuhan yang akan menolong dan melepaskan kita di masa yang akan datang. Sebagai umat Tuhan, saudaraku, kita tidak hanya mau sharing, berbagi kepada orang tentang sejarah masa lalu dan pengalaman masa lalu, kesaksian kita di masa lalu saja. Tetapi kita juga pada saat ini harus memiliki hati untuk membawa orang-orang, keluarga, sahabat kita yang terdekat, bahkan orang-orang lain yang bahkan kita mungkin tidak kenal sekalipun, mengarahkan pandangan mereka bukan hanya ke masa lalu, tetapi memberikan pengharapan kepada hidup, janji kehidupan yang kekal.
Kita mengajarkan orang datang kepada Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Dia adalah juru selamat yang mengampuni orang yang berdosa, yang menguatkan kita ketika kita lemah, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Kepada Dialah kita harus membawa orang-orang untuk berkenalan dengan satu Tuhan yang, saudaraku, tidak hanya sanggup untuk mengeringkan Laut Merah, tidak hanya sanggup untuk mengeringkan Sungai Yordan, tetapi yang paling luar biasa, Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk mengeringkan segala air mata kita ketika Dia datang untuk menjemput kita saat kedatangannya yang kedua kali. Amin, saudaraku. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara, dunia ini membutuhkan Yesus. Tanpa Yesus, hidup kita tidak ada pengharapan. Kita akan depresi, kita tidak punya jalan keluar. Dan kita perlu membagikan Yesus Kristus kepada dunia. Kita perlu ceritakan tentang kelahirannya. Kita perlu ceritakan tentang kehidupannya. Ceritakan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Bahkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Supaya apa, saudaraku? Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sebagai umat Allah, kita saat ini dipanggil untuk menjadi penjaga dan pembawa terang. Bukan hanya penjaga, saya selalu bayangkan ketika zaman dulu kalau ada kota itu biasanya ada tembok. Dan di tembok itu biasanya ada menara penjaga. Kita di dunia ini ditugaskan jadi penjaga. Sebagai penjaga kita nggak boleh tidur. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa musuh yang sudah datang dekat kita, kita harus sampaikan peringatan kepada penduduk kota. Musuh datang. Tapi kita bukan hanya jadi penjaga yang menyampaikan pesan dan kemudian membuat orang panik. Tapi kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa terang. Artinya, untuk memberitahu kepada orang-orang tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita telah diberikan sebuah tugas yang paling hikmat, yaitu pernyataan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada tugas lain yang lebih penting. Dan kita tidak boleh membiarkan apapun mengalihkan perhatian kita dari tugas ini. Tidak kesibukan kita, saudara. Tidak masalah-masalah keluarga kita. Tidak juga bisnis kita. Dapat mengalihkan perhatian kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Ada sebuah suku nomaden. Namanya mereka nomaden, mereka itu pindah-pindah. Mereka biasanya bermalam di satu tempat dan kemudian mereka berpindah ke tempat yang lain. Pada suatu hari, ini kisah yang fiktif, hanya sebuah ilustrasi. Suku nomaden ini percaya kepada dewa-dewa. Pada suatu hari, suatu pagi, suatu malam ya waktu itu, pada waktu mereka berkumpul, tiba-tiba dewanya muncul. Penampakan diri. Dan pada waktu dewanya ini menampakkan diri, dewanya ini memberikan sebuah perintah yang aneh kepada anggota dari suku nomaden ini. Dewanya bilang gini, besok pagi pada waktu kalian akan berangkat dan mengadakan perjalanan, selama perjalanan itu, pungutlah batu-batu yang kamu temukan di sepanjang jalanmu. Maka nanti di akhir dari hari itu, kalian akan mengalami kebahagiaan, tetapi juga akan mengalami kesedihan. Kemudian dewanya hilang. Mereka tidur dan kemudian besok mereka mengadakan perjalanan. Selama perjalanan itu, mereka berjalan dan kemudian mereka ingat, wah, dewanya minta supaya mereka pungut batu. Aduh, dewa, apakah tidak cukup sulit kita ini harus jalan? Masa disuruh pungut batu? Kan tambah berat. Tapi daripada nanti kena kutuk, akhirnya mereka ambil batu. Udah, jangan gede-gede ya, jangan besar-besar, batunya yang kecil aja supaya yang penting sudah mengikuti perintah si dewa.
Mereka ambillah batu kecil, ambil batu, masukin ke dalam tas. Itulah yang mereka lakukan sepanjang perjalanan itu. Dan saudara tahu, pada waktu mereka sudah petang dan tiba di satu tempat untuk bermalam, pada waktu mereka buka tas mereka yang diisi batu itu, rupanya batu-batu yang mereka ambil tadi itu sudah berubah menjadi batu-batu permata yang berharga. Wah, mereka kaget sekali. Dan mereka senang sekali karena ya gimana ya, batu-batu itu tahu-tahu berubah jadi batu permata yang berharga. Mereka ingat pesan dari dewa itu. Mereka yang mengatakan bahwa di akhir dari perjalanan itu, kalian akan mengalami kebahagiaan. Bahagia kan, karena batu yang tidak berharga menjadi berharga. Tetapi kalian juga akan mengalami kesedihan. Mengapa? Karena kalau seandainya mereka berpikir, kalau seandainya tahu begini ya, saya akan ambil batu yang lebih besar. Saya akan ambil batu yang lebih banyak. Maka saya akan bisa mendapatkan batu-batu berharga, permata yang lebih banyak di akhir perjalanan saya. Itulah yang mereka sesali dan mereka sedihkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah batu yang ada di dalam hidupmu saat ini? Apa arti batu-batu itu bagi saudara? Apakah kita setiap kali kita mendapat ujian dalam hidup, pencobaan, pergumulan dalam hidup, penderitaan di dalam hidup, maka kita selalu menganggap itu sebagai batu-batu yang tidak berharga, yang hanya perlu kita buang begitu saja, tanpa perlu membuat batu itu menjadi suatu batu peringatan akan kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaan saya adalah, di mana batu-batu itu sekarang? Mungkin bukan kebetulan ketika batu-batu di Gilgal itu berjumlah 12. Mungkin itu juga menjadi peringatan bagi kita. Selama 12 bulan dalam 1 tahun. Apakah batu-batu yang ada di dalam hidup saudara dan saya? Apakah yang kita lakukan dengan batu-batu itu? Kita buang, kita tinggalkan di dasar sungai, atau kita bawa naik ke tempat yang lebih tinggi dan taruh di Gilgal untuk menjadi sebuah batu peringatan? Apakah yang kita buat dengan batu-batu yang selama ini ada di dalam hidup kita? Apakah sanggup kita ceritakan suatu waktu kepada anak cucu kita ketika melihat peringatan-peringatan itu tentang betapa baik, setia, dan kuatnya tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, apa tujuannya saudara? Bukan untuk membanggakan diri kita. Tujuannya sama seperti bangsa Israel dalam Yosua 4 ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah saudara mulai saat ini, janganlah pandang penderitaan, penyakit, masalah dalam hidup kita sebagai batu-batu yang tidak berharga, yang membebani hidup kita. Tapi baiklah kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar kesetiaan Tuhan berlaku atas hidup kita, supaya batu-batu yang tadinya kita pikir tidak berguna, tidak berharga, kita jadikan itu sebagai batu peringatan untuk mengingatkan kita akan kesetiaan, kasih, dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Maukah saudara melakukan hal itu? Kalau saudara mau, mari kita tunduk kepala. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Allah yang pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang barusan saja kami pelajari, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah Allah yang setia. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu ya Tuhan. Saat ini kami datang memohon ampun karena seringkali ketika kami mengalami masalah, pergumulan, ujian hidup, bahkan penyakit, kami bersungut-sungut. Kami berkeluh kesah. Kami tidak bisa mengerti bahwa melalui hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan,
Tuhan ingin memberikan kepada kami satu pelajaran, bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami. Ketika setan melemparkan masalah, memberikan kami penyakit, memberikan kami semua peristiwa-peristiwa yang tidak baik, Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan yang akan setia menolong kami. Tuhan yang akan menolong kami menyeberangkan kami, melewati sungai Yordan kami dalam hidup kami dan membawa kami ke tempat yang aman. Ya Tuhan, mulai saat ini kami mohon agar Tuhan kiranya menolong kami untuk punya iman yang teguh kepadamu. Percaya sepenuhnya kepadamu bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Kami meminta campur tangan ilahi berlaku atas hidup kami mulai saat ini. Dan tolonglah kami untuk tidak membuang semua batu-batu yang kami anggap tidak berharga dalam hidup kami. Tetapi hendaklah dalam semua batu-batu, yaitu masalah, pergumulan, dan ujian, bahkan penyakit kami dapat bawa itu ke tempat yang tinggi, ke Gilgal, untuk dijadikan suatu batu peringatan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus, juru selamat dan imam besar kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.